Sebenarnya ada trik lain ya, agar lebih murah, lebih hemat untuk transportasi darat, yaitu halo, selamat datang di channel Mata Pala Indonesia. Kali ini saya akan menjelaskan tips dan trik bagi sahabat alam yang mau melakukan perjalanan dan pendakian ke Gunung Rinjani. Tempatnya di Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat ya. Tips ini merupakan tips yang bisa dibilang paling hemat ya, paling minim budget, agar bisa diminimalisir pengeluaran untuk biaya lain-lain. Mungkin sahabat alam banyak ya yang sudah melakukan pendakian ke Gunung Rinjani. Ada yang via udara pakai pesawat terbang, ada yang via darat pakai mobil pribadi atau kendaraan pribadi. Kali ini saya akan menjelaskan tips hematnya dengan moda transportasi umum. Yang pertama, jangan lupa sebelum melakukan perjalanan atau bahkan pendakian, yang harus disiapkan adalah safety prosedur dari pendakian itu sendiri. Jangan lupa ya, tetap safety ya. Play safety or die slowly. Langsung aja hal-hal hematnya yang harus ditempuhnya apa aja? Saksikan. Yang pertama, yaitu mode transportasinya adalah kereta api. Saya akan menghitung titik awalnya dari Jakarta, yaitu stasiun Pasar Senen. Kalian jangan lupa booking jauh-jauh hari kalau bisa ya, supaya tidak penuh dan supaya untuk manajemen waktunya pas, itu tidak ketinggalan. Untuk biaya dari Jakarta itu stasiun tujuan akhirnya yaitu ke Surabaya, yaitu Gubeng. Biayanya untuk kali ini di masa pandemi kali ya, kurang lebih sekitar 250 sampai 260. Tapi ada biaya lain-lain mungkin ya, semacam antigen dan lain-lain. Itu kebijakan pemerintah yang harus kita tempuh ya. Dari Gubeng juga jangan sampai lupa, dari jauh-jauh hari harus dilihat dulu jam keberangkatannya atau tanggalnya. Dari Gubeng atau dari Pasar Turi bisa, tapi kalau nggak salah kita dari Gubeng ya, langsung ke Banyuwangi pakai kereta juga. Untuk biayanya lebih murah ya, kurang lebih 56 sampai 88 ribu, itu sampai ke Banyuwangi. Dan itu stasiun kalau nggak salah paling terakhir di Pulau Jawa, paling ujung, dan posisinya itu sudah mendekati ke pelabuhan. Jadi kita tidak perlu transportasi apalagi, hanya cukup dengan jalan kaki kita sudah sampai di pelabuhan itu sendiri, yaitu Ketapang ya. Untuk penyeberangan jalan kaki, harganya sekarang bisa dicek ya,
itu melakukan penyesuaian ASDP, dalam artian ada kenaikan harga yang awalnya 6.500 per orang untuk pejalan kaki, sekarang tarifnya kalau nggak salah sekitar 8.500. Untuk anak-anak bisa lebih murah, tapi sama kalau nggak salah melakukan penyesuaian. Kemudian dari Bali, kita udah masuk ke Bali. Dari Gilimanuk sampai ke Padangbai, ujung Bali, sampai ke ujung Bali, itu ada dua cara ya. Kalau kita pas sampai ke Balinya itu siang hari, kita dari Gilimanuk itu ke Denpasar sekitar 70.000 naik bis. Dan dari Denpasar dilanjut ke Padangbai, naik bis juga, biayanya kurang lebih 50-70.000 juga. Terus dari Padangbai penyeberangan pakai ASDP kapal feri sampai Pelabuhan Lembar, Lombok, biayanya sama, melakukan kenaikan juga, dengan total biaya sekarang itu kurang lebih 50.000 atau sampai 57.000 lah. Yang tahun-tahun sebelumnya, sebelum pandemi itu kalau nggak salah dulu sekitar 45 ribuan, dengan waktu tempuh kurang lebih 5-6 jam tergantung arus lautnya. Sebenarnya ada trik ya untuk di Pulau Bali, Pulau Dewata. Kalau mau hemat, ada trik. Usahakan kalian menginjak Pulau Bali, istilahnya sampai di Pulau Bali itu tengah malam. Karena begini, sepengetahuan dan sepengalaman bahwa transportasi bis dari Gilimanuk ke Padangbai itu ada yang satu trip, istilahnya. Jadi tidak transit di Denpasar, jadi dari Gilimanuk langsung ke Padangbai dengan biaya satu kali bayar 70.000, dengan catatan keberangkatannya kalau nggak salah jam 12 malam sampai jam 2 pagi. Jadi di luar itu, maaf kalau nggak kebagian bis yang langsung itu. Jadi mau gak mau harus ke Denpasar dan ganti transportasi, ganti bis, ganti trayek. Jadi itu harus diperhatikan ya, diperhitungkan. Jadi kalau sahabat alam melakukan perjalanan via darat transportasi umum, usahakan kalaupun sampainya ke Banyuwangi itu jam berapa gitu, di luar jam itu, jadi jangan dulu nyebrang, santai dulu di Banyuwangi. Jadi pas begitu nyampe Bali, jam yang disebutkan tadi itu jam 12 malam atau jam 11 malam lah, oke. Untuk waktu tempuh penyeberangan ke Tapang Gilimanuk itu cukup singkat ya, kurang lebih kalaupun telat itu setengah jam lah, 30 menitan, 20-30 menitan, tergantung arus juga. Nah, lanjut yang tadi kembali, kalau kita sudah sampai Lembar, ada banyak warga di situ yang sudah standby. Dia menawarkan jasa langsung ke Sembalun atau mau ke Mataram. Nanti dari Mataram langsung ke Sembalun. Tapi coba tanya-tanya sama warga sekitar atau orang-orang di pelabuhan bahwa ada transportasi yang langsung ke Sembalunnya, mungkin di jam-jam tertentu ya. Untuk biayanya kurang lebih sekitar 80.000. Jadi bisa disimpulkan ya, untuk biayanya 260 Jakarta sampai ke Surabaya, Surabaya ke Banyuwangi kita ambil murahnya yang 56.000, terus penyeberangan 8.500, terus trip di Bali kita hitung yang murahnya tadi 70.000, dilanjut dan menyeberang ke Lombok 58 ribuan, 57 ribuan ya.
tambah 80.000 ke Sembalun. Jadi dengan biaya total jumlahkan kurang lebih ada 530-an kurang lebih lah ya, kalau nggak salah, hitung sendiri ya. Tapi ada satu trik lagi yang mungkin semua udah tahu sih, sudah tahu pasti, apalagi di pegiat backpacker yang biasa melakukan perjalanan darat pakai transportasi umum. Ada satu cara, mungkin ada satu alternatif untuk bisa sampai ke Rinjani dengan biaya lebih murah. Terus waktu tempuh ya mungkin nggak jauh beda sih ya. Yaitu kita awal dari Jakarta langsung ke Surabaya dengan biaya yang sama tadi. Dari Surabaya kalian bisa booking Grab ya, atau enggak taksi menuju pelabuhan Tanjung Perak. Dari sana kalian bisa pakai kapal Legundi kalau nggak salah, namanya kapal Legundi, sama masih milik ASDP, itu yang langsung ke Lombok, langsung ke Pelabuhan Lembar. Jadi kalian tidak akan melewati Pulau Bali. Jadi dari Surabaya langsung set ke Lombok, nanti dari Pelabuhan Lembar Lombok langsung Sembalun dengan biaya yang tadi 80. Untuk waktu tempuh itu di kapal Legundinya kurang lebih 20 jam, dan dengan fasilitas yang cukup oke lah untuk backpackerannya. Kita pagi udah bisa mendapatkan sarapan 1 kali, nasi bok, nasi kotak, dan air minum, kalau nggak salah air minum kemasan gelas. Khusus keberangkatan yang hari Jumat atau pas kita di kapal itu menginjak hari Jumat, itu dapat makan gratis lagi setelah Jumatan. Tapi ada tapinya nih, kalau pakai kapal Legundi harus benar-benar informasinya akurat, tahu keberangkatannya hari apa aja. Kalau tidak salah keberangkatannya itu hari, kalau yang dari Surabaya ke Lombok ya, bukan Lombok ke Surabayanya, dari Surabaya ke Lombok itu kalau nggak salah dalam 1 minggu hanya 3 kali, yaitu Selasa, Kamis, dan Sabtu. Jadi jangan sampai salah, kalian di pelabuhan itu harus di hari tersebut, yaitu Selasa, Kamis, dan Sabtu. Itu dari Surabaya untuk menuju ke Lomboknya. Untuk biayanya sekitar 87.000 doang. Di bawah 100.000 kita sudah bisa menyeberang ke Lombok langsung dari Surabaya. Cukup hemat kan? Nah, jadi kalau yang nggak lewat Bali, yang mau pakai kapal tersebut, itu bisa diakumulasikan dari Jakarta 260, lanjut pakai transportasi yang ke Pelabuhan Tanjung Peraknya dari stasiun Gubengnya tersebut sekitar 50.000, tambah 50.000, 260 tambah 50, terus kapal 87.000 tambah 80.000, kita hitung kurang lebih sekitar 440-an kalau nggak salah ya, nanti hitung sendiri ya total biayanya. Nah, udah ketemu kan mana yang lebih murah untuk sahabat alam yang backpacker dengan biaya paling minim. Dan untuk diperhatikan, untuk pulang kembalinya kalau mau lewat kapal tersebut yang tidak lewat Bali, itu booking juga jangan sampai salah keberangkatan. Karena untuk yang dari Lombok ke Surabayanya yaitu cuman hari Senin, Rabu, dan Jumat. Jadi tidak sama dengan dari Surabaya ke Lomboknya ya. Harus diperhatikan juga, harus dicatat. Dengan biaya yang sama, fasilitas yang sama, cuman harinya yang berbeda. Jangan sampai salah, nanti ketinggalan. Atau bahkan jaga kebagian karena negara keberangkatan. Sebenarnya ada trik lain ya, agar lebih murah, lebih hemat untuk transportasi darat, yaitu
kita nebeng. Tapi ini berlaku yang mau lewat Pulau Bali. Kalian begitu masuk ke kapal, coba lihat, ada truk gak yang masuk ke kapal tersebut? Atau truk besar ya. Kalian temui supir tersebut atau kondekturnya. Tanya si bapak supirnya atau kondekturnya, tujuan mereka kemana? Yang pas berangkatnya tanya mau ke Lombok nggak, atau ke daerah Sumbawa ke sana, yang penting lewat Pelabuhan Lembar ya. Atau pas pulangnya tanya juga apakah si bapak tersebut mau ke daerah Pulau Jawa yang Surabaya, atau bahkan tidak menutup kemungkinan sampai ke Jakarta ya. Jadi tergantung hoki kalian ya. Tapi kalau ada negosiasi, tanya. Itu sepengalaman saya, pernah pas dari Lombok turun dari Rinjani, kita masuk ke kapal yang memang awalnya ke kapalnya kita bayar. Tapi pas di kapal, kalau ketemu si bapak supir yang ada truknya itu, tujuannya kemana, kalau kira-kira worth it, kalau kira-kira satu tujuan atau yang kelewatan lah istilahnya, negosiasi, Pak boleh nggak kita numpang, boleh nggak kita ikut sampai kota A ya, contohnya, atau kota B, yang penting tujuan arah pulang kita ya. Mereka atau si bapak supir itu pasti pasang tarif, tapi tidak bakal semahal transportasi yang umum. Contoh pengalaman saya waktu itu, dari Lombok naik bayar kita, terus kebetulan ada truk tersebut dan kebetulan supirnya ada, negosiasi, Pak saya boleh gak ikut, Bapak mau kemana? Ke Surabaya katanya. Wah, boleh gak ikut? Negosiasi, nanti ya kasih ya buat rokok bapaknya itu, atau kita apalah istilahnya. Dengan uang 50.000 kita sudah sampai di Surabaya. Kita bisa menghemat biaya untuk transportasi di Pulau Bali, dan untuk penyeberangan yang dari Balinya ke Jawanya, ke Ketapangnya, atau bahkan bisa menghemat yang dari Banyuwanginya ke sananya istilahnya. Dulu cuma 50.000 per orang. Jadi dulu saya bersama teman-teman saya, total kurang lebih 8 orang ikut di truk tersebut. Cukup bayar per orang 50.000. Yaitu ya sangat menguntungkan dibanding dengan apa yang harus kita tempuh, yang harus kita bayar kalau kita pakai transportasi umum sampai Surabaya. Kasih aja pengertian, negosiasi dan sosialisasinya yang benar dengan bahasa yang enak. Insya Allah kalian oke di situ. Si bapak juga pasti merasa diuntungkan karena sepanjang perjalanan si bapak bisa ditemani oleh kita. Ya buat ngobrol biar gak ngantuk, atau si bapak juga bisa meminimalisir pengeluaran buat beli rokok dan minumnya. Itu karena dari uang dari kita, daripada kosong, lumayan. Tapi dilihat dulu truknya, dilihat dulu nih. Jangan sampai truknya yang kalian negosiasi yang lagi full up, yang lagi ada muatannya gitu. Carilah yang kosong. Karena tidak mungkin kalau kalian membawa rombongan ikuti truk tersebut kalau yang ada muatannya di depan semuanya gak mungkin. Kalau kosong, kalau negosiasi berhasil, ada yang harus kita lakukan, yaitu Pak supir pasti menyarankan kita untuk tetap berada di belakang, tetap jangan melakukan aktivitas yang istilahnya mencurigakan ya, atau mengganggu transaksi di pelabuhan. Jadi ya kalian istirahat aja lah, tiduran kayak apa kayak gitu. Tapi kalau udah lewat pelabuhan, udah masuk ke Pulau Jawa,
bebas, terserah kalian mau sambil main gaple ya apa, kayak remi atau apa. Kalau itu bisa ditempuh, itu bisa terjadi, kalian hoki di situ. Dari masuk Bali atau dari setelah bayar kapal tersebut sampai kota yang kesepakatan turun di mana, kalian bisa menghemat uang dan waktu juga. Kita tidak perlu beristirahat untuk ganti transportasi. Itu teman-teman, dan itu merupakan trip yang paling murah, paling minim. Dan kalau itu sudah ditempuh, biaya yang kalian keluarkan itu bisa di-press sekali, bisa lebih murah. Bayangkan kalian dari Lombok cuman bayar kapal ya mungkin udah keluar ya sekitar 57.000. Cuma modal 50.000 kalian sudah sampai Surabaya. Nanti dari Surabaya langsung ke Jakarta cuma 260.000. Kalian hanya mengeluarkan di bawah 400.000 ya untuk sampai kembali ke Jakarta. Itu yang asal kalian itu dari Jakarta. Tapi kalau yang kalian dari kota besar lainnya, contoh dari Bandung, Tasikmalaya, atau dari Jogja, Semarang, apalagi dari Surabaya itu sendiri mungkin bisa lebih murah ya. Kalau begitu jadi dari sekarang harus dibiasakan sosialisasinya yang mumpuni ya, untuk bisa negosiasi dengan beberapa transportasi lain, istilahnya alternatif. Jadi seperti itu ya, tips dan trik untuk melakukan perjalanan ke Rinjani. Mudah-mudahan bermanfaat. Kenapa di sini saya menyarankan naik kereta? Karena setelah survei dilihat pakai transportasi umum, pakai bis, maaf bukannya saya merendahkan atau membandingkan transportasi kereta dan bis. Mungkin di sini ada bismania ya, bisa jadi, bisa juga. Yang mau naik bis boleh-boleh aja. Cuman mungkin biaya yang dikeluarkan satu lebih up lah, lebih mahal. Mungkin bedanya nggak seberapa, cuman lebih gitu. Yang kedua, kalau naik bis itu ada untungnya sih sebenarnya. Jadi kita nggak perlu bayar penyeberangan, 2 kali penyeberangan itu kita nggak bayar karena sudah termasuk di tiket bis tersebut. Cuman bisa dicek tiket bis tersebut, kalau nggak salah yang paling minim itu rata-rata kurang lebih 550.000. Itu untuk sampai ke Mataram atau Lombok. Kalau dibandingkan dengan yang tadi itu jadi ada yang lebih murah. Itu kan di sini kita cari yang lebih murahnya gitu. Tapi syukur-syukur kalian menemukan satu PO bis yang di bawah 500. Ya kenapa tidak itu? Karena itu yang kita cari. Keuntungannya naik kereta itu nyaman, full AC, colokan di masing-masing kursi. Terus di stasiun kita berhenti di kota-kota tertentu, kota besar. Itu mungkin menjadi satu pengalaman lebih bagi kita ya, karena setiap kita beristirahat di stasiun itu, di kota-kota tersebut, kita turun untuk sekedar ya sebat 2 batang untuk perokok. Secara tidak langsung kita udah bisa, oh ini kita berada di kota ini nih gitu. Kita yang tadinya belum mengalami di kota ini, oh kita ngalamin. Kalau naik bis kan ada rata-rata berhentinya ya di terminal tertentu dan tidak bisa di setiap itu tidak bisa berhenti. Ya syukur-syukur biasanya kan ada toiletnya ya. Untuk bicara lebih hematnya gitu untuk Rinjani, di samping transportasi juga kita itu untuk urusan belanja logistik buat mengadakan perjalanan dan pendakian di Rinjani, bawa aja makanan yang secukupnya buat di perjalanan ya. Untuk logistik pendakian kita
Untuk sisanya, sebangsa sayur dan lain-lainnya kita belanja di Sembalun saja. Jangan belanja full dari kota asal kalian, karena satu beban, kedua ya mungkin takutnya di jalan malah habis, nanti kita belanja lagi, pengeluaran lagi. Jadi ya secukupnya saja, dihemat mungkin seperti itu kurang lebihnya. Trik untuk hemat, atau ada yang trik lebih hemat lagi, lebih bisa minim lagi, silahkan tinggalkan di komentar. Terus bagi-bagi juga pengalaman dengan kita, syukur-syukur bisa nanti diinformasikan lagi kepada teman-teman lainnya. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, bunyikan lonceng untuk informasi-informasi yang mudah-mudahan bermanfaat selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan beberapa ulasan ini. Untuk kalian yang mau melakukan perjalanan kemanapun juga, tetap jangan lupa safety prosedur, tetap hati-hati, jaga barang bawaan Anda, terus jaga etika, jaga sikap dimanapun Anda berada. Memang Indonesia ini rumah kita, tapi kalau kita tidak bisa menjaga sikap, tidak bisa menghargai sesama, itu bakal menjadi neraka bagi kita istilahnya. Jadi tolong antar sesama itu saling menghargai ya. Apalagi kita perjalanan keluar daerah yang jauh, kita harus menghargai budaya tersebut gitu loh. Jangan sampai sikap atau karakter yang jelek kita dibawa-bawa ya. Tolong kesampingkan itu ya. Hati-hati, tetap sukses, tetap safety, tetap melakukan perjalanan, tetap melakukan petualangan, karena hidup gak hanya gini doang. Harus ada represi, harus ada sebuah perjalanan untuk kita ceritakan buat anak cucu kita, apalagi buat kebanggaan kita. Salam sejahtera, salam lestari. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.